Halo everybody, welcome back to Cinemazi. Hai, ketemu lagi sama gue Yaya. Oke guys, kali ini Yaya masih akan melanjutkan membahas film Batman si manusia kalong. Namun kali ini berjudul Batman Begins. Jadi buat kalian yang belum nonton alur film sebelumnya, yuk buruan nonton dulu biar nantinya nggak bingung pas Yaya bahas alur cerita film yang satu ini. Berbeda dengan film-film Batman sebelumnya, karena film ini merupakan film Batman pertama dengan konsep lebih modern, yang disutradarai oleh Bapak Christopher Nolan. Tak hanya itu, para pemainnya juga diganti semua sesuai castingan Pak Sutradara. Film ini rilis pada tahun 2005, yang merupakan film reboot untuk seri film Batman. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita happy ditemani kopi kapal api. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya, let's go! Film diawali dengan adegan Bruce Wayne dan Rachel Dawes kecil yang sedang bermain di Taman Wayne Manor. Bruce jatuh ke sumur yang tertutup rapat dan lengannya patah. Dia kemudian diserang oleh segerombolan kelelawar yang muncul dari celah besar yang menganga di dasar sumur. Adegan berganti, Bruce terbangun dari mimpi buruk di penjara Cina. Nampaknya Bruce telah dikeroyok oleh narapidana lain saat sarapan. Setelah mengalahkan sebagian besar dari mereka, Bruce dihukum dengan sel isolasi oleh pihak penjaga. Dalam kesendirian, Bruce didekati oleh seorang pria bernama Henry Deckard. Henry menunjukkan banyak pengetahuan dan menyatakan bahwa dia tahu siapa Bruce sebenarnya. Dia juga menawarkan Bruce sebuah tempat di Liga Bayangan, yaitu sebuah kelompok yang terdiri dari para pemain hakim sendiri dan pembunuh. Dia menganggap bahwa Liga dapat menawarkan Bruce jalan menuju keadilan sejati. Henry mengatur agar Bruce dibebaskan di pagi hari, di mana Bruce harus memutuskan apakah dia akan menerima tawaran Henry atau tidak. Jika Bruce menerima, dia harus memetik bunga biru langka dari lereng timur dan membawanya ke puncak gunung terdekat. Keesokan harinya, Bruce dibebaskan, dan sesuai perjanjian, Bruce pun segera menjalankan tugasnya. Setelah membawa bunga ke puncak gunung, Bruce menemukan dirinya di pintu markas Liga Bayangan. Di dalam, ia bertemu dengan Ra's al Ghul, kepala Liga, dan dihadapkan oleh Henry sekali lagi. Bruce pun menyerahkan bunga biru itu pada Henry, dan dengan begitu, dia otomatis lolos dalam tes keanggotaan. Namun Henry tiba-tiba menyerangnya, memperingatkan Bruce bahwa kematian tidak menunggu seseorang siap. Meskipun Bruce bersusah payah mencoba melawan, tapi dia dengan mudah dipukuli dan pingsan. Adegan berganti, memperlihatkan Bruce kecil yang masih berada di dalam sumur setelah diserang kelelawar. Ayahnya, Thomas Wayne, turun untuk menyelamatkannya dengan bantuan kepala pelayan Alfred Pennyworth. Bruce mengakui kepada ayahnya bahwa dia takut pada kelelawar dan sering mengalami mimpi buruk. Mendengar hal itu, Thomas pun mencoba menghibur putra semata wayangnya itu. Malamnya, Thomas dan istrinya, Martha, membawa Bruce ke pertunjukan opera dengan menaiki monorail. Saat berada di kereta, Thomas menceritakan bahwa kota Gotham sedang mengalami penurunan ekonomi, dan Wayne Enterprises merupakan donatur utama dalam proses pembangunan kota itu. Bruce pun hanya bisa tertegun melihat sekeliling kota Gotham. Saat menonton opera, Bruce ditakuti oleh karakter kelelawar yang mengingatkannya pada kelelawar yang menyerangnya di sumur tempo hari. Alhasil, dia mengajak kedua orang tuanya untuk segera meninggalkan opera. Di luar, di sebuah gang, seorang pria bernama Churchill menghampiri mereka dengan pistol dan berniat merampas kalung mutiara yang dikenakan Martha. Thomas menolak dan perkelahian pun pecah. Namun akhirnya Thomas dan Martha ditembak dan terluka parah. Choi pun segera pergi meninggalkan Bruce sendirian dengan orang tuanya yang tengah terkapar. Dan dalam hitungan menit, keduanya pun meninggal di hadapan putranya. Sebelum meninggal, Thomas memberitahu Bruce untuk jangan takut pada apapun.
Setelah pihak kepolisian menemukan mereka, Bruce mendapatkan pengawasan di kantor polisi oleh petugas James Cornell. Tak lama, komisaris polisi Gillian Billop masuk dan memberitahu Bruce bahwa polisi telah menangkap Chell. Setelah itu, Bruce sepenuhnya menjadi tanggung jawab Alfred karena dia sudah tidak memiliki kerabat lain yang bisa merawatnya. Setelah pemakaman, CEO Wayne Enterprises, William Roll memberitahu Bruce bahwa perusahaan akan ia handle sampai Bruce dewasa. Kembali ke Liga, sesi pelatihan Bruce dengan Liga Bayangas dimulai. Dia dilatih dalam seni ninjutsu, siluman, sandiwara tempur, dan penipuan. Bruce dilatih tidak hanya untuk melawan 6 orang, tetapi untuk menghabisi 600 orang sekaligus. Andre yakin bahwa segala bentuk kejahatan harus dilawan tanpa belas kasihan. Hal itu karena dirinya menyimpan dendam pada penjahat yang telah membunuh istrinya. Adegan berganti, 14 tahun setelah orang tuanya terbunuh, Bruce tiba di Wayne Manor dari Universitas Princeton, di mana dia pulang untuk sidang pembebasan bersyarat Joy Chell. Alfred masih mengelola rumah dan mengungkapkan keprihatinannya atas Bruce. Sementara Rachel sekarang menjadi asisten jaksa wilayah dan membawa Bruce ke persidangan. Dalam persidangan, Chell mengungkapkan penyesalan atas pembunuhan orang tua Bruce. Dirinya diberikan pembebasan bersyarat jika dia bersedia bersaksi melawan teman satu selnya, yaitu Carmen Falcone. Namun tanpa diduga, tiba-tiba seorang pembunuh wanita menyamar sebagai reporter muncul dengan pistol di tangan dan menembak Chell. Saat semua orang sibuk menangkap wanita itu, Bruce hanya fokus melihat saat Chell mati kehabisan darah. Di perjalanan pulang, Rachel menceramahi Bruce tentang perbedaan antara keadilan dan balas dendam. Dia juga mengungkapkan bahwa kota Gotham masih menderita karena adanya gembong-gembong narkoba Falcone. Singkat waktu, Bruce memutuskan untuk pergi ke bar di dunia bawah Gotham untuk menghadapi Falcone. Falcone membual tentang keadilannya atas polisi dan hakim kota, bahkan menunjukkan siapa yang ada di pihaknya. Dia pun pergi setelah antek-anteknya memukuli Bruce. Karena tak ada pilihan lain selain melarikan diri, Bruce pergi dengan kapal kargo meninggalkan tempat tersebut. Bruce memutuskan singgah di Cina dengan mencuri makanan untuk bertahan hidup. Dia terlibat dalam operasi gangster untuk menyusup ke markas mereka. Akan tetapi para gangster berhasil menangkapnya dan dikirim ke sebuah penjara, di mana dirinya bertemu dengan Henry. Kembali ke pelatihan, ketika Bruce mencapai tingkat keterampilan di mana dia setara dengan mayoritas di liga. Dia menghadapi Henry dalam sparringnya. Namun, dia terkena uap bunga biru yang pernah dia bawa ke gunung sebelumnya. Asap itu mengganggu inderanya dan membuatnya berhalusinasi tentang kelelawar. Bruce mengatasi fobianya dan menggunakan trik cerdas untuk mengalahkan Henry dalam pertarungan pedang. Yang mana hal tersebut membuatnya lulus dalam ujian. Setelah itu, Ra's al Ghul menempatkan Bruce pada satu tugas terakhir sebelum menjadi anggota resmi Liga. Tugasnya adalah mengeksekusi seorang tahanan Liga. Namun Bruce menolak karena dia masih memiliki hati nurani dalam dirinya. Lalu Ra menegaskan bahwa Bruce telah dilatih untuk memimpin Liga ke kota Gotham yang dirusak oleh kejahatan sedemikian rupa sehingga harus dihancurkan. Bruce yang tidak sejalan dengan pemikiran mereka mencoba membuat pengalihan dengan membakar markas Liga. Dia terpaksa harus melawan mentor-mentornya. Sementara sisa anggota Liga lari dari reruntuhan ke tempat yang aman. Henry tersingkir oleh Bruce yang kemudian berhasil menangkis Ra, yang terbunuh ketika balok atap runtuh menimpanya. Kemudian Bruce menyelamatkan Henry yang terkapar dari reruntuhan dan menitipkannya pada penduduk desa untuk mendapatkan perawatan. Setelah itu, Bruce segera menghubungi Alfred, yang kemudian datang dengan jet pribadi untuk menjemputnya. Alfred mengungkapkan bahwa Bruce yang menghilang selama 7 tahun secara hukum telah dinyatakan meninggal oleh William Roll, sehingga William dapat mengambil alih Wayne Enterprises.
Namun Bruce tidak ambil pusing, dia justru menjelaskan sebuah rencana untuk melawan dunia bawah Gotham dengan menciptakan citra baru, yang nantinya akan ditakuti oleh semua penjahat. Adegan berganti. Di Gotham, seorang pembunuh berantai bernama Victor Zsasz dipindahkan dari penjara biasa ke Arkham Asylum atas usulan Jonathan Crane. Sementara Bruce yang bersembunyi di Wayne Manor mulai mencari tahu apa yang telah terjadi selama dia pergi. Dia melihat kelelawar terbang di sekitar langit-langit saat perjalanannya kembali ke sumur tempat dirinya dulu terjatuh, yang kini telah terbengkalai. Melalui celah, Bruce menemukan sebuah gua besar yang dipenuhi kelelawar yang terhubung ke dasar pondasi Wayne Manor. Alhasil, Bruce mencoba berdamai dengan fobianya dan menetapkan tempat tersebut sebagai base camp-nya. Setelah itu, Bruce memutuskan untuk mengumumkan kepulangannya dan melaporkan ke pihak Wayne Enterprises. William jelas terkejut, kemudian memperingatkan Bruce bahwa dia tidak dapat mencegah perusahaan untuk go public pada tahap selanjutnya. Namun Bruce tetap santuy, karena yang ia inginkan hanyalah pekerjaan dalam bidang terapan. William pun mengatur semuanya. Dia meminta Bruce pergi menemui bos barunya, yaitu Lucius Fox, yang merupakan sahabat lama Thomas. Lucius memperkenalkan Bruce ke beberapa peralatan yang dia ciptakan. Salah satunya adalah baju survival Nomex anti peluru khusus. Baju Kevlar yang akan menghentikan pisau dan senjata apapun yang mengenainya. Awalnya Lucius membuatnya untuk penggunaan militer, tapi tampaknya tidak pernah berhasil karena Angkatan Darat tidak berpikir nyawa tentara sebanding dengan biaya $300.000 yang harus dikeluarkan untuk satu set baju tersebut. Barang-barang lain yang ditunjukkan Lucius kepada Bruce adalah pistol bergulat dan tali pengaman. Bruce pun tertarik dengan semua alat-alat yang ia lihat dan dengan santai meminta Lucius agar meminjamkan alat-alat tersebut padanya. Jelas saja Lucius mengizinkannya, mengingat semua peralatan adalah milik Bruce. Bruce terus menjelajahi gua bawah tanah, di mana dia dan Alfred menemukan poros lift tua yang mengarah kembali ke rumah. Bruce juga mulai memodifikasi baju perang yang dia pinjam dengan menambahkan sarung tangan berbentuk kelelawar dan mengecatnya dengan warna hitam pekat. Beberapa malam kemudian, Bruce mengenakan topeng Sky dan perlengkapan bergulat. Dia pergi ke kantor polisi dan menerobos masuk. Di sana dia menemui Gordon yang kini telah dipromosikan menjadi sergeant. Dengan setengah mengancam, Bruce menanyai Gordon tentang apa yang diperlukan untuk membawa Falcone ke pengadilan. Gordon menjelaskan bahwa Bruce harus berurusan dengan Hakim Vaughn yang korup. Mendengar hal itu, Bruce segera pergi dengan melompat dari atap ke gedung berikutnya. Sesampainya di base camp, Bruce yang sedikit memar dan lecet menyadari bahwa dia membutuhkan kain yang ringan untuk membuat sayap layang atau parasut. Alhasil dia kembali ke Lucius dan bertanya apakah ada teknologi di sana yang cocok untuknya dalam hal melompat-lompat. Lalu Lucius menunjukkan bahan khusus yang dirancangnya agar molekul-molekulnya membentuk kembali segala jenis bentuk kaku ketika arus listrik melewatinya. Bruce kemudian tertarik pada kendaraan mirip tank yang disebut Tumbler. Saat dia mengendarainya untuk test drive, Lucius menjelaskan bahwa itu dibuat sebagai kendaraan penghubung untuk tentara. Ia mampu berakselerasi dalam kecepatan tinggi, dilengkapi dengan berbagai gadget dan senjata, dan memiliki roket pendorong yang dapat mengirim kendaraan ke lompatan darurat. Kembali ke gua, Bruce menambahkan modifikasi lebih lanjut pada setelannya, menambahkan pemancar radio, penutup kepala, kain sayap, dan sabuk utilitas. Dia juga membuat senjata rahasia dalam bentuk kelelawar. Bruce menjelaskan kepada Alfred bahwa dia telah memilih kelelawar sebagai simbolnya karena kelelawar membuatnya takut. Dan inilah saatnya dia melawan ketakutannya. Di dermaga, Falcone bersama antek-anteknya beserta seorang polisi korup, Arnold Fresh, sedang membongkar pengiriman obat-obatan dari kapal kargo masuk. Namun, 3 preman tiba-tiba menghilang secara misterius dalam kegelapan.
Saat yang lain menyelidiki, Batman dengan cepat menghabisi preman yang tersisa dan menyerang Falcone. Tak lama kemudian, Gordon dan petugasnya tiba untuk menemukan obat-obatan dan preman yang dilucuti di tempat kejadian. Sementara Falcone diikat ke lampu sorot dengan mantelnya dipotong sedemikian rupa untuk menghasilkan bayangan kelelawar di langit malam. Wah, pasti kepo banget kan sama kelanjutan dari film Batman Begins? Eits, tenang, masih ada part keduanya. Ditunggu aja ya. Oke, gue Yaya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di part 2 and see you. Bye-bye.